Ya, jadi aku tuh lebih cari teman yang sehobi lah gitu. Ya akhirnya tercapai juga cita-cita aku, banyak banget cosplayer keren, terus kayak fotografer keren, terus sama kayak konten kreator keren ini. Oke. Aduh, akhirnya sampai bisa berteman gini, aku bahagia banget. Itu aja sih. Nya tuh nggak pernah dihargain. Kenapa? Dihargainnya tuh kayak apaan nih karakternya nggak tahu gitu. Kalau gue kan juga intinya cuma cari have fun gitu. Tapi kalau senangnya tuh ya kita dapat pengalaman, punya temen gitu yang sesama gitu ya, itu sih senangnya kalau udah ada. Nge-cosplay yang rata-rata kostumnya sorry to say gitu, agak sedikit terbuka mungkin. Pernah nggak dapat pengalaman pahit misalnya semacam ada yang pelecehan gitu kan? kayak gitu, Pernah sih, nggak pernah. Terus tindakan lo gimana? Ya spontan kayak refleks kasar lah, anjing lu ngapain gitu. Ya, sukanya mana? Apa yang disukai dari Rico Robin? Opai. Terus mukanya tuh kayak bener muka suka gitu aja, kayak anjir cewek Kita gitu. kalau mau ketawa aja, nggak usah ditahan. Lepaskan guru, lepaskan. Dialog TV mempersembahkan cuy. Indonesia harus jadi bos. Indonesia harus jadi bos. Bukan air memang. Indonesia harus jadi bos. Mana sih Indonesia harus jadi bos. Indonesia. Yata. Kali ini akhirnya Ketemu cosplay Wibu wangi-wangi. Akhirnya ada di studio dialog gue. Akhirnya harapan kita jadi kenyataan. Wah. Ini kali pertamanya ada Robin Chuang. Dan ada Genshin Impactku. Jadi di konten spesial kali ini kita sudah mengabulkan permintaan para wibu-wibu cabul. Ya, cabul gak tuh. Wibu cabul. Nih buat kalian yang request cosplay wangi-wangi nih, kita datengin nih. Nah, kita udah datengin. Jadi mereka jauh-jauh ada yang dari Makassar. Iya, dari Makassar loh terbang sini ya, cuma buat Ada podcast dari- di dialog gue. Gila. Ada dari Jakarta juga ya. Iya. Terima kasih buat kedatangannya loh teman-teman Iya. semuanya ada di sini ya. Sama. Dan sebelum kita mulai kita mau minta maaf dulu kali ya Dea, karena kita kemarin proyek buat upload YouTube karena Iya. banyak kegiatan Karena kita ini kemarin itulah. ini biasa lah, sibuk lah. Sibuk Kalau lah. saya kan sibuk mengatur desa Konoha gitu kan. Kalau Bang One Piece sibuk menjelajah lautan. Ya, jadi di next kontennya Dialog TV nanti akan ada kejutan-kejutan. Selain podcast akan ada kegiatan kita tuh apa? Event. Buat konten ya di event. Jadi buat teman-teman dari yang suka nontonin dari Adikan Zaman Adikan Suruh sampai Dialog TV, pantangin terus. Nanti kita bakal ada di setiap event insya Allah ya, kalau misalnya dikasih kesempatan untuk hadir dan wawancara para cosplayer dan wibu di sana ada ya. Dan kita bakal kenalan dulu sama wangi-wangi. Akhirnya bosan kan sama cowok terus kan. Ya, Kita mulai dulu dari tim gua. Kali-kali ini ya cuci mata gitu ya. Mata. Tim gua dulu nih, tim gua dulu. Boleh kenalan dulu dong. Halo, I'm Dina XDA. Di Dina XDA. Cuman panggil aja Dea. Dea, nama Dea. Mirip-mirip sama Adean ya. Dan sekarang dia tuh lagi cosplay sebagai Rico Robin Chuan. dia tim gua ya, tim gua. Lu nggak ada lo tim gua ya. Woi. Yang- Ada ini. Nggak ada, ini mah beda universe. Karena ada lagi nyamar ya. Kalau yang satu lagi boleh namanya siapa? Halo, nama aku Cita. Cita. IG-nya CYTA ya. SALADASCHY 69. 69. Waduh 69. Wah, 69. Rada ini ya, rada absurd ya. Kita jadi multi tafsir ya. Oke, di konten kali ini kita bakal ngorek-ngorek kehidupan para dunia cosplayer dari mulai mereka terjunnya kapan, kenapa mulai tertariknya gitu deh. Karena gue penasaran jujur aja. Kan kalau kita kan newbie lah ya, newbie baru nyemplung gitu. Sedangkan mereka ada yang udah jadi artefak, ada yang mungkin udah jadi sage, ada jadi fosil gitu lah ya. segala macam. Bangsa-bangsa universe ya. Terpampang. Ya. Kalau ini kita langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Ke tim gua dulu, tim gua. Ke Dea nih. Dea, gua mau nanya lu mulai kapan sih akhirnya lu tuh suka di dunia cosplay kayak gini sih? Aku 2018, tapi lebih tepatnya kalau 2018 itu masih cuman foto studio doang sih. Oh, foto gitu. dulu. Enggak, belum event, belum. Belum. Tapi udah cosplay kan? Ya, udah cosplay. Tapi udah hanya untuk kebutuhan foto. Foto. gitu ya. Terus
Kan masih zaman selebgram ya kalau dulu ya. Oh iya, bener. Masih Bener. Kalau Iya, Cita, dong. kalau Cita mulai cosplay, mulai tertarik akhirnya, oh gue mau nih di cosplay. Waktu itu tahun 2021, terus aku ngeliat banyak banget cosplayer kece-kece tuh di TikTok sama IG. Terus habis itu baru mulai terjun eventnya tuh awal 2022 bulan 1 di Jakarta. Terus habis itu pas mulai cosplaynya pas bulan Juni 2022. Juni 2022 masih baru deh. Oh iya, ini kan masih Boruto lah. Masih baru tahun Dan kalian gini, gue mau nanya serius ini, karena kita ngambil dari sudut pandang Norwis kali ya. Yang kalian cari ya, yang kalian cari sebagai cosplayer tuh apa? Apa emang kalian senang untuk jadi cosplayer yang memainkan karakter favorit kalian kah? Atau kalian tuh nge-cosplay hanya untuk ada yang cari duit mungkin ya, ada yang cari duit di situ. Ada yang juga cari fans gitu kan. Fans, ada yang cari pamor ya segala macam. Kalau dari dia sendiri gimana? Lu mulai cosplay tuh sebenarnya yang bikin lu greget pengen jadi cosplayer apa sih? Cari have fun sih, cari have fun, terus suka sama karakter yang aku dalami, jadi ya nyoba juga gitu. Terus yang kedua ya gitu dimodalin. Betul. Oh jadi duit nih. Sudah ready. Ini gue mau nanya, lu jadi selama lu jadi cosplayer lebih gede cuan atau lu lebih nyari cuan apa lu nyari pamor sih sebenarnya? Lebih jadi cuan sih. Cuan kalau PMS apa terkenal kayak gitu fans mah ya bonus lah ya pasti cuan lah, kan namanya Robin Cuan. Robin Cuan. Benar. Penting duit, otaknya duit gitu ya. Cewek zaman sekarang. Ya Robin Cuan. Kalau CYTA 69 ingat 69. Jadi aku tuh pengen nyari temen awalnya tuh. Aku tuh bener-bener wibu, nggak ada temen gitu loh. Kenapa? Nolep. Soalnya aku anak rumahan gitu. Oh, Nolep lah. Ya, boleh dilanjut kayak gimana tadi mulai lo tuh nge-cosplay itu lebih cari temen atau cari duit atau misalkan wah emang gue passionnya pengen kayak begitu. ya jadi aku tuh lebih cari teman yang sehobi lah gitu. Ya akhirnya tercapai juga cita-cita aku, banyak banget cosplayer keren. Terus kayak fotografer keren, terus sama kayak konten kreator keren-keren ini. Oke. Aduh, Akhirnya sampai bisa berteman gini, aku Oke. bahagia banget. Itu aja sih. Jadi nakama ya. Ya. Dan ada satu pertanyaan terbersih deh sebenarnya. Apa tuh? Lihat kalian berdua ini pernah dikomplain nggak sama keluarga? Mungkin dari dia dulu. iya sih, gue saat ini komplain lu ngapain anjing di dunia kayak apa, kayak Bocah, banget, gitu. aneh lu anjing ngapain gitu. Tapi gue bodo amat, yang penting ngasilin gitu. Orang cantik. Ya itu. Nanti gua cuan ya. Cuan. Cuan. Kalau Sita, lu pernah nggak dikomplain sama keluarga? Kalau aku, orang tua aku nge-support banget. Mas bang, oh Iya. ada yang gitu ya? Iya. Gitu. Berarti ini ya orang tuanya juga ibu gitu ya. Bukan. Orang tua aku lebih ngizinin hal-hal yang pengen aku lakukan. Selama itu positif deh. Iya, Ya. betul. Jadi kebanyakan daripada kita kan kalau orang tua kan mikirnya daripada anak gue mainnya nggak bener nih, udah jalanin apa hobinya. Betul kayak gitu. Selama aku bahagia lah, orang tua aku bahagia gitu. Jadi senang aja ya, tidak ada sembunyi-sembunyi ya gitu. Ya selama aku udah lulus kuliah, orang tua aku udah bebasin. Udah lulus kan? Yang penting pendidikan aman gitu ya. Betul. Itu orientasinya. Berarti kamu sekarang mau jadi guru. Siapa ya? Kalau nih gue mau nanya ke Dea dulu deh. Kan mereka berdua ini sangat-sangat beda karakter ya. Iya. Yang Ada satu karakter. yang satu agak petakilan, yang satu agak diem. Tadinya diem, tapi Aduh. setelah kenal. Ibina. Deh, boleh nggak lo ceritain pahit manisnya lah selama lo jadi cosplayer, lo datang ke event ya start from zero lah, lo pengalaman yang pahit manisnya yang udah lo alami sebagai cosplayer apa aja sih, boleh diceritain nggak sih? Pahitnya tuh nggak pernah dihargain. Oh kenapa? Oh. Dihargainnya tuh kayak apaan nih karakternya nggak tahu gitu. Oh. Kalau gue kan juga intinya cuma cari have fun gitu. Tapi kalau senangnya tuh ya kita dapat pengalaman, punya temen gitu yang sesama gitu, ya itu sih senangnya kalau udah ada. Kalau pahitnya selain gak dihargain, pernah nggak nih, sorry ya gue nanya. Kan kalau kita di event tuh kan banyak orang ya, banyak orang kan, banyak berkerumun segala macam, dan kalian tuh nge-cosplay yang rata-rata kostumnya sorry to say gitu, agak sedikit terbuka mungkin. Pernah nggak dapat pengalaman pahit misalnya semacam
ada yang pelecehan gitu kan. kayak gitu, Pernah sih, nggak pernah. Pernah. Terus tindakan lu gimana? Ya spontan kayak refleks kasar lah, anjing lu ngapain Oh, gitu. Kayak kalau misalnya lu sange ya udah anjing lihat video bokep gitu, jangan jangan ke di cosplayer gitu. Iya. Kalau Cita lo pernah nggak? Kalau aku sih belum pernah. Oh, bagus. Alhamdulillah gitu lah. Berarti selama ini nge-cosplaynya kostumnya aman-aman atau gimana? Enggak sih, kayak kostum Genshin Impact Oh, iya, yang Genshin lumayan Ya, I know. Level bagus kan? dan cantik, tapi aman-aman aja. Soalnya anak-anak Bandung pada baik-baik dan lucu-lucu. Anak Bandung ya, jadi tolong buat teman-teman ya yang suka datang ke event-eventnya cosplayer atau event di Jepangan ya, tolong dijaga attitude-nya dan sopan santunnya gitu, karena gue juga sempat ngobrol sama teman gue nih masalah cosplayer ya waktu itu. Kadang-kadang benar nggak sih kalau cosplayer itu kadang-kadang hanya dijadikan sebagai alat untuk pajangan, kayak misalkan dia ditempatkan di sebuah event yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama event Jepang itu sendiri. Kayak misalkan lu pernah dijadiin misalkan, udah lu datang ke sebuah acara tapi acara itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama hal-hal yang berbau ibu atau Jepang. Contoh misalnya lu dagang durian tapi ada cosplayer, pernah nggak sih kayak gitu? Aku pernah jadi babu doang. Oh gitu pernah? Pernah. Itu di acara apa? Itu di acara kayak make up gitu sih kalau nggak salah tuh, kayak apa ya, aneh aja gitu, cantik sendiri padahal ya aku lagi cosplay gitu. Kayak gitu. Padahal acaranya nggak nyambung ya? Ya nggak Nggak nyambung. nyambung, dan kita pun kalau misalkan nanya sama visitornya juga nggak tahu ini apa sih gitu. Nah, makanya mungkin kadang-kadang para penyelenggara IO juga harus mikir menghadirkan cosplayer tuh tujuannya buat apa. Kalau misalnya kolerasinya ada ya silakan monggo. Cuman yang nggak gue setujuin kalau misalnya yang sama sekali nggak ada korelasi sama acaranya tiba-tiba menghadirkan cosplayer buat apa gitu. Yang ada juga mikirnya oh itu seorang apa badut, sorry to say gitu. Emang yang dipandangnya kayak gitu sih. Oh Cita pernah nggak? Aku mah belum pernah. Belum pernah, jadi selalu event Jepang yang dihadirin. Iya, Oh. Masih inilah, masih cari yang apa? Ada temennya gitu. Kan kalau kayak gitu kan kita jadi minoritas ya. Iya betul. Kalau di event Jepang kan kita jadi mayoritas. Iya, benar. Dan aku juga kayaknya kepikiran bakal pengen cosplay juga nih. Ada rekomendasi nggak? Iya. Ya simpel-simpel mah ya Luffy. Luffy, ya gampang deh cuma Iya. Saya tuh ngejepit, sana jeans sobek dikit. Naruto. Oh Naruto ya. Kalian, nih gue mau nanya lagi ya. Kalau kalian nge-cosplay itu jujur ya, jujur ya, gue pengen tahu nih. Lu kadang-kadang pernah nggak nge-cosplayin karakter yang sama sekali lu nggak tahu dari mana dari? Iya ini. Berarti dia bukan Tahu. dia bukan nakal. Jadi kamu nggak nonton One Piece? Aku memang suka, cuma maksudnya tuh aku nggak bisa menjiwai gitu, nggak bisa menjiwainya gitu. Kalau misalnya aku jadi Midari ini, misalkan kayak kakek guru, karena si Midari ini otaknya mesum, terus psikopat, aku masih bisa gitu. Terus kalau Nico Robin kan, wah ini gimana? Aku emang ya. Kalau Nico Robin tuh MBT-nya INTP seperti saya. Ya tapi aku nggak bisa menjiwai, kayak kurang menjiwai gitu, bukan ininya. Jadi ya kurang menjiwai aja sih. Ya, tapi suka gitu. Suka nyaman. Apa yang disukai dari Nico Robin? Opa. Terus mukanya tuh kayak bener muka suka gitu aja, kayak anjir cewek cool Kita gitu. kalau mau ketawa aja, nggak usah ditahan. Lepaskan guru, lepaskan. Apalagi kan kalau misalnya udah ngomong ada estam gitu berdemek gitu aja, wah keren. Kalau dari Cita sendiri nih, ya, banyak main aman ya. Ya kita tadi. Malu-malu kalau aja gak apa-apa. Dia tuh kayak Sakura di sininya, di dalamnya. Wow. Kok tahu? Tapi Cita sendiri pernah nggak lu tuh nge-cosplay tapi lu nggak tahu karakternya, nggak tahu karakternya apa dari anime apa, asal lu penting keren cosplay aja, gue cosplay. Pernah nggak? Masa sih ada cosplayer kayak gitu, kayak Ih, kita menemukan. pasti Ada. kalau tahu cosplay, kalau tahu karakternya pasti nggak cosplay gitu, gitu lah intinya. Karena gini, gue pernah nemuin satu, ingat ya waktu di event terakhir itu ada yang cosplay, ini gue omongin nggak apa-apa ya, dia cosplay jadi buah Henko. Oh. Tapi ternyata dia nggak tahu sama sekali. Dia mungkin tahu namanya gitu, mungkin di brief di awal gitu ya, tapi dia nggak tahu kalau itu tuh siapa dan perannya apa di anime gitu. Ya, mungkin dia suka aja kostumnya kali. Bisa jadi. Ya kebanyakan kayak gitu sih. Bisa jadi. Serius. Serius, pernah. Anda tidak hadir sih. Anda hadir. Ada, dia wawancara, dia wawancara. Oh iya benar.
Yang mana itu teh? Adalah pokoknya adalah kita tidak mau menyinggung, kita tidak pokoknya tahu kena undang-undang gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, gue mau tahu nih kalian sebagai cosplayer gitu ya, di mata para wibu, apakah benar kok cosplayer itu dianggap sebagai sosok yang spesial atau bisa dianggap apa sih? Apa ya deh? Ya, soalnya gini suka ada apa ya? Kesannya tuh kalau pacaran sama cosplayer tuh wah gitu. Bangga banget gitu. Jago kan? banget. Jadi kayak ada sampai ada begini nih, tips pacaran atau PDKT sama cosplay. Nah, jadi ada pro and kontra gitu ya. Iya. Kenapa sih harus dibeda-bedain cosplayer sama non cosplayer? Padahal kan ya sama-sama manusia gitu Iya. kan. Nah, ada yang kayak gitu. Nah itu emang ada sih kalau aku lihat dari forum sih. Bahkan temanku yang wibu nih, yang wibu lama lah ya, dari zaman aku belum tahu Jepangan mungkin. Sekarang dia udah di Jepang kan. Teman aku nih, ya mantan apa? Pernah kerja di aku juga gitu ya. Dia juga komen soal hal ini gitu. Kenapa sih harus ngebedain pacaran sama cosplay sama enggak gitu ya? Padahal ya perlakukan biasa aja gitu, jangan harus gitu banget gitu. Ada komen gitu. Cuma kan aku nggak tahu nih ya pandangan dari cosplayer sendiri gimana, pandangan dari wibu lain juga gimana. Cuman emang peran kontra lah. Ada mungkin yang anggapnya biasa cosplayer itu mungkin kalau tadi kayak disebut badut gitu ya. Iya. Tapi ada juga yang nyebut wah cosplayer itu hype. Iya, ada beberapa orang yang ngomong gitu. Ada kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu ya, kalian berdua tuh punya semacam apa, fanbase mungkin ya? Fans gitu ya. Ya punya watak. Ini masih punya Punya watak. juga punya kayak apa ya, nggak pernah nganggap aku tuh spesial, enggak, intinya aku be aja gitu. Kalau misalnya ada yang suka ya kita temen gitu, kita temen gitu. Ya. Tapi ada juga kan emang yang jaim gitu. Ya, ini ada Ada yang apa saya benar-benar jaga poster lah kalau bahasa ini. Ya, benar. Jaga poster banget kan. gitu. Kalau Cita punya nggak? Fans, jadi fans itu dalam arti kata gini loh. Kan kalian setiap ke event tuh kan pasti banyak minta foto. Mungkin ada beberapa nggak yang misalkan, kakak boleh nggak minta IG-nya apa, terus lanjut biasanya capernya lewat DM, ya DM gini. Pernah nggak sih kalian? Aku sering sih, tapi ya kita responnya friendly gitu, karena kita friendly gitu. Kayak gitu, profesional, mau nanya apapun pasti aku jawab. Tapi kalau misalnya udah main perasaan, skip anjing. Tapi kalau ganteng gimana? Enggak sih, soalnya aku fokusnya ya cosplay gitu. Kayak gitu. Betul. Jadi kalau cosplay nggak, walaupun ganteng nggak akan direspon. Ya betul, soalnya gini ada di Yakin? itu. Yakin? Boleh percaya Gimana nih? dong. Kalau ganteng, tajir, royal. Mah lihat fisik banget, jadi tergantung orangnya lagi. Ya kan maksudnya udah ganteng, baik, ideal banget lah, idaman gitu. Gini loh Kak, kalau Cus lah. Bener juga. kalau aku gini sih udah tipe cowoknya bener-bener tulus, apa coba ngemanfaatin doang sama gue gitu. Tapi Gitu ada loh sih. yang benar-benar tulus, cuman mungkin karena kayak ada gap antara cosplay dan orang biasa gitu. Iya, tapi kayaknya itu bocil ya, yang gitu. Biasanya Iya. yang mikirnya kayak gitu kayaknya masih bocil. Otaknya juga, 20. belum dewasa kayaknya. Ya aktif dulu. Ya walaupun, tapi pasti ada kan ini konteksnya tulus atau nggak tulus kan. Iya, betul. Pasti ada kan yang benar-benar tulus pengen Ya, ngomong ada. gitu. Kayaknya ada, tapi ya belum nemu aja gitu. Iya. Jadi kalau ada gimana nih? Mana. Tapi Ya, kalian pernah nggak sih di DM-in berkali-kali atau sampai ada yang maksa-maksa minta WA terus bikin kalian risih gitu? Sering sih, sering aku sih, sering. Sering. Itu lo sering kayak gitu? Sering tak? Kan terakhir di ketemu dia kan waktu di satu event kemarin kan? Iya. Kan lumayan banyak yang foto sama dia kan? waktu itu. Iya. Itu ada nggak yang misalkan berlanjut entah itu di DM atau itu di WA atau yang maksa-maksa ayo ada kan? Ada yang minta nomor HP, minta nomor WA. Terus aku kasih nomor, terus dia bilang, "Ini asli apa enggak?" gitu. Udah memaksa. Ini lagi. Tapi emang rata-rata dikasih. Waduh. Tapi aku kasih aja, soalnya dia maksa, aku takut. Tapi banyaknya maksa. Tapi ada nggak yang nggak maksa dikasih? Enggak sih, rata-rata mah kayak yang baik-baik aja, yang minta lewat DM gitu. Oke. Nomor Ada. Ada. Kalau nyari yang TV. Iya, itu. Malu-maluin aja. Gue nanya begini kan udah kita sendiri. Guru. Terus ngomong-ngomong soal cosplayer kan, tadi kan bahas masalah gap antara wibu dan cosplayer kan. Nah, dari sisi cosplayer sendiri, lu sebagai kalian berdua ya, sebagai cosplayer, tipe cowoknya yang kalian cari gimana? Dari Cita deh. aduh. Cita deh. Kaget. Apakah gue mikirnya gini, wah apakah
dia tuh harus kayak husbu gua, tipe kalian begini. Harus cosplayer lagi gitu. Apa posturnya tinggi putih segala macam. Kalau lo Iya, kayak gitu nggak sih? harusnya yang baik, terus abis itu yang bisa mengerti hobi aku gitu. Oke, iya. Terus gak marah kalau misalnya aku tuh cosplayer gitu kan. Iya sih itu. yang Soalnya aku juga baru mulai, tapi kalau udah ada yang ngeraguin kayak apa yang aku pengenin, jadi ini kan jadi nggak enak. Terus kan? kalau Jadi cemburuan nggak berarti- bersemangat lagi gitu. Kalau cemburuan nggak bisa berarti ya. Kalau cemburuan mah kan lucu, Nggak ada- tapi yang Ini apa aku kayak ada apa pengalaman gitu ya. loh. Aku kadang-kadang gini, misalnya ada cosplayer di event gitu ya. Dia itu sama cowok. Aku beberapa kali gitu ya kayak respons cowoknya tuh kurang family friendly lah gitu. Jadi Berarti kesannya ya. kalau cosplayer ada cowok yang ngejaga itu. Iya. Iya kan? Bahkan ya pokoknya gitulah sih. Jadi aku juga kayak Kagok gitu juga. canggung gitu. Canggung gitu karena berulang kayak gitu ya? Iya bener, kayak gue. ya kan? Nah itu gimana nih kalau cowoknya kayak gitu gimana? Biasanya ogah. Enggak, aku mah belum pernah nemu yang kayak gitu. Oh, belum. Tapi berarti nggak mau kalau yang gitu. Ya itu mah apa gitu, gimana banget gitu. Terlalu ini ya menghalangi apa? Berarti menghalangi fanbase gitu ya. Menghalangi aku ingin berteman dengan orang baru gitu kan. Tapi misalkan gini, memungkinkan nggak kalau misalkan ternyata mereka ini para cosplayer ini cinlok dengan sesama cosplayer? Sering sih. Aku belum pernah sih. Oh, Berarti kalau orang Nggak biasa tahu. tadi katanya profesional. Tapi kalau Enggak, maksudnya aku bukan pribadi, teman. Kalau teman sering gitu yang main perasaan tuh sering. Oh, sering. Tapi ya aku menyimak-nyimak aja gitu. Tapi kalau lo deh pernah nggak ada yang sorry nih ya? Kadang-kadang kan beda cosplayer, ya karakter tiap cosplayer, kalau juga manusia ya beda-beda. Kayak dua contoh anak ini aja kan. Kalau dia cenderung lebih extrovert mungkin orangnya. Pernah nggak dapat DM-an sorry nih yang menjurus ke hal-hal yang berbau porno gitu? Oh, sering. Sering. Jadi gue pernah jadi orang itu tuh kayak bener-bener gimana ya spam gitu. Aku respon lah, ada apa nih, gue pengen kan kayak cosplay kayak gitu. Aku kan kayak orangnya humble gitu, ya udah ayo kita cosplay bareng ini. Ya udah boleh minta banyak, oke boleh. Waktu kesananya aku tuh cuman kayak dibuat bahan gitu. Dia tuh pecinta BDSM, terus gue tuh kayak dipakai bacot kayak Jangan gitu ya adik-adik. jangan gitu anjir. Jadi aku isi dari situ aku nggak mau apa ya, jadi ya aku tuh udah privasi gitu. Kalau mau kagum boleh makasih, tapi untuk kalau lebih nggak deh gitu. Tapi pernah nggak lo ngeriset rata-rata orang kayak gitu umurnya di bawah lo atau di atas lo? Di bawah di atas banyak. Jadi gimana sifat orangnya? Ya, jadi buat bocil-bocil kematian tolong ya. kalau yang tua-tua apa? Lo tuh apa? Tua-tua kali. Foto padi. Banyak juga. Kadang-kadang kita juga kalau misalnya ini suka disangkanya gimana kan. Oh, om sempat juga kita dapat omongan yang gak enak gitu. Tapi kadang-kadang apa ya? Kalau misalnya ada yang kayak cuma pengen kenal doang gitu. Tapi nggak mau gitu. Tapi kadang-kadang ada nggak sih pikiran-pikiran negatif gitu duluan gitu? Iya, Pasti karena ada ya? karena dia tuh aneh aja gitu. Tiba-tiba kakak, soalnya banyaknya kayak gini kak, request dong, aku pengen kakak cosplay jadi gini. Ya boleh gitu. Sistemnya gimana? Beli kostum berapa sama itu berapa, tahu-taunya dia minta posenya aneh-aneh. Wah haji bahan bacol lagi nih gitu kayak gitu. Soalnya Gitu. pernah ini ada sempat masuk di Twitter juga yang apa ya, cosplay apa tuh ya, yang akhirnya viral karena Makima. posenya Makima ya. Makima Karena- sama Eren bukan? Ya, karena posenya nggak senonoh waktu itu. Akhirnya kan yang jadi kena stigma jelek ke para cosplayer jadi kena juga kan impactnya gitu kan. Karakternya. Kalau lu misalnya kalian berdua pernah nggak sih ngeliat cosplayer khususnya cewek lah ya? Ada yang terlalu berani banget. Pernah nggak sih setiap itu? Pernah, tiap event pernah, tapi aku mah orangnya bodo amat, cuman ya lebih kasihannya pandangannya gimana ya kalau misalnya lingkungannya cosplayer mah kayak udah biasa, tapi kan kalau normal kasihan. Kayak dia pakai yang bani gitu doy, yang kayak bani gitu anjir gitu. Kayak emang kan mulus atau gimana, tapi ya aku ya kasihan aja gitu kalau yang normal mah. Ih ngapain? Itu nggak malu gitu. Betul, apalagi kalau event di mall itu ya disesuaiin lah dengan opini publik, dengan itulah suasananya gitu. Oh, udah malunya putus nih kayak gitu. Tapi ada aja setiap event kayak gitu ada. Iya ada. Ada aja, tapi ya kalau aku cuek. Tapi teman aku ada loh, dia tuh yang pakai foto waktu itu. Dia di event yang hotel tuh, aku tuh jadi main park juga kan ya, ada pasur tuh. Jadi dia tuh fotonya gini, dia posisi kayak anjing gitu. Oke. Terus diinjak sama si cosplayer ceweknya tuh gitu. Tahu. Itu gimana kalau pose kayak gitu?
Ya kalau misalnya acara cosplay masih nggak apa-apa sih gitu, masih kalau selagi si cosplaynya nggak keberatan. Tapi kalau misalnya kayak di mall gitu mah nggak deh, kayak kabedoin gitu apa gimana, jangan deh kalau di mall mah gitu, pandangan orang kalau aku kan. Mending kalau misalnya emang khusus event wibu mungkin masih berani gitu ya. Masih berani. Kalau aku sih kalau ketemu cosplayer nggak pernah minta pose aneh-aneh, paling apa? Gini ya, lihat ya, Gini. gini. Kalau Ya, enggak, gitu. kalau enggak gini gitu doang. Tapi Yang gini, tapi yang rata-rata gini. yang gue lihat ya, kalau ibu-ibu bocil tuh kalau ketemu cosplayer yang misalkan dia kagumi banget, justru malah gemetaran. Iya, bener. Aku pernah waktu itu itu tuh lagi nobar One Piece kemarin. Dia tuh kayak aku ke atasnya, wah ini nolep, pengen ini sama Robin Chan, ya udah itu sampai gini, santai aja kak, aku nggak nyubit, aku nggak makan kak, gimana gini banget itu gini banget, kita aku santai aja, tapi pengen pose kayak gitu tapi malu katanya gitu, dia sampai gini banget. Tapi emang gitu sih kalau di event tuh ya, aku merhatiin ada beberapa tipe ibu gitu. Misalnya pertama, kak mau foto, kan? Nah, ada yang bijakan bener foto, bilangnya apa? Ada gitu, gitu. Ada yang ngurus Langsung sama temannya, itu mau foto katanya. Nah, gitu yang kedua nih. Ada yang ketiga yang bener-bener yang nggak berani. itu kayak si siapa? Si Dizzy GR. Dizzy ya, kalau Dizzy salamannya gini nih, coba salaman. Gitu loh. Saking takutnya sama cewek. Ya pokoknya kan kalau kita kan misalnya salaman ya, thank you, Biasa aja makasih gitu. teh ya, Ah, gitu gitu kan. kan. Kalau Dizzy, makasih ya. Jadi kalau buat teman-teman tuh nanti gua kasih lihat cuplikannya. Dizzy kali ya. kamu nanti kesini kamu ya. Ya, nanti kita undang Dizzy ya. Oh, dari Cita, pernah nggak nemuin fans misal kayak lu lagi nge-cosplay jadi cara apa, tiba-tiba ada ibu yang fans banget sama itu sampai aduh kakak pengen apa, boleh nggak fotonya kayak gini, yang aneh-aneh pernah nggak sih? Aku pernah, terus ditolak aja gitu dengan ditolak. baik ya. Ditolaknya Ditolak gimana? aja, bilang maaf aku nggak bisa, belum terbiasa dengan pose kayak gitu. Terus habis itu udah maklumin aja, Jadi saling berarti- memaklumi gitu. Oh iya, tapi berarti setiap cosplayer tuh pasti ada aja ya ibu-ibu yang kayak gitu ya. Ada. Oh iya, ini aku mau nanya nih ya. Tapi kadang gini ya, di kan aku pernah nanya juga apakah si cosplayer tuh utusan sama Yohan tuh ya. Apakah setiap cosplayer tuh kalau kita nanya tuh apakah welcome gitu kan. Tapi kita ada pengalaman juga loh. Cosplayer yang kita tanya tuh benar-benar oh. Benar-benar gitu. Kan kalau aku biasanya gini ya, kalau misalnya wawancara biasanya nanya dulu nih. Kak lagi santai enggak? Iya. Excuse lah. Ya nanya kan, harusnya kan biar tahu dia itu lagi santai atau enggak. Iya. Kalau misalnya dia bilang jawab, oh iya lagi santai, boleh wawancara nggak? Boleh. Nah gitu ya. Atau ada juga biasanya, aduh lagi ini, sorry, kita juga maklumin ya. Tapi ada loh yang gini, kau lagi santai nggak? Nggak. Ada loh yang gitu. Bener-bener aku langsung, Kok jahat. Itu mah lagi lapar doang kayaknya. Ada tensian Maksudnya tuh, kan aku pernah nanya baik-baik ya, tapi nah itu biasanya gimana sih, maksudnya tuh apakah aku cara nanyanya salah? Kayaknya itu lagi terlibat pinjol. Lagi buru-buru. Dia bener-bener, kak boleh nggak? Mau. Karena aku jadi kayak bahkan aku nanya dulu ya, maksudnya tuh kayak santai nggak? Ya kalau nggak santai juga, aduh sorry misalnya lagi nggak ini, aku juga kan mungkin nggak akan apa ya, Maksa lah. nggak akan maksa lah gitu kan. Cuman kalau kayak gitu gimana tuh tips menghadapi dari cosplayer sendiri tuh? Orangnya kata aku sensian. Orangnya sensian. Sensian atau misalkan pacarnya cemburuan atau gitu, Oh, mungkin menjaga. ada faktor pacar Iya. tadi juga gitu ya. Atau dia mungkin capek, lapar Ya, gitu. kalau aku mah nggak kebayang, kayak lagi lapar kayaknya. Lagi Kebayangnya lapar, ya. Tapi Cita pernah nggak misalnya lagi, kan adalah masa-masanya kita lagi ngapain diganggu gitu ya, pas lagi event gitu. Pernah nggak sih diganggu sampai akhirnya Cita tuh marah gitu? Enggak, aku mah. Nggak pernah. Lalu? Kalau aku sih ke WC sama waktu nggak kuat. Paling kamu berdoa kabur. Foto, atau kak pengen foto sama minta WA. Ah gimana nih, bentar ya, aku ke WC dulu, sudah kabur. Iya kayak gitu. Sampai ada nungguin aku, bentar aku mau besok ditungguin. Ya Allah, pernah ada yang kayak gitu. Berarti iya ya, ada segmen yang menganggap cosplayer itu dewa, idol lah, idol gitu, idol lah. Iya. Soalnya emang mungkin gini ya, kayak kasus tadi Fujobi Fujobi kan takut kena ini soalnya. Fujobi apaan? Takut kena ini sensor ya Fujobi ya. Kan dia kan dia punya fantasi sendiri gitu ya. Nah mungkin si Wibu juga
punya fantasi-fantasi Iya. itu. Karena memang tapi gini loh, wibu tuh sebenarnya emang bermainnya di fantasi. Iya. Banyak loh wibu-wibu yang kalau gambar tuh bagus. Ya nggak sih? Iya. Kreatif. Betul. Karena Semua fantasi. ibu-ibu aku bertalenta. Iya. Iya benar. Cuma- Adik gue juga tuh, adik gue yang bungsu tuh jago tuh. Cuma nggak pedean kadang-kadang ya. Padahal udah bisa gambar, nolep, nggak ini gambar gaul. Ah jelek, padahal bagus. Padahal Gitu. bagus, pasnya yang kayak gitu paling bagus gambarnya. malah. Aku juga Iya, pernah benar. digambarin gitu sama kak aku, sama kakak packnya nggak ada foto nggak tapi dia ngirim foto aku, makasih loh, pengen lihat gitu mukanya kayak gimana, nggak malu gitu. Kayak ada apa iya pernah. Ada kayak gitu. Ya berarti sebenarnya ini imajinasinya tuh bisa gimana tergantung cara kita menyalurkannya, benar nggak sih? Oh, sampai segitunya ya. Iya. Nah, gue mau nanya nih ya, mungkin ini last question ya buat teman-teman dari para cosplayer ini. Kalian semenjak jadi cosplayer itu beneran suka anime? Berawal suka cosplayer itu bisa kan ada macam-macam ya. Ada yang mulai dari gamenya dulu, ada yang mulai dari baca manganya kan mungkin, atau misalnya karena dulunya memang sudah terbiasa dengan tontonan anime kayak zaman kita kecil lah, anime 90-an tuh ya. Ada Doraemon, Shinchan gitu kan, yang kayak gitu-gitu, Jiban segala macem ya. Kalau kalian ada nggak sih anime favorit yang benar-benar bikin kalian tuh udah gue bakal nyemplung deh di dunia kayak gini? Ada sih, cuman aku fokusnya ke yang gitu yaoi. Waduh. Oh, pantesan tadi saya di representasikan nyalain gitu. Fujobi. Kalau Citra, Kalau aku waktu itu Sword Art Online tahu nggak? Oh, tahu. Itu aku lihat Asuna sama siapa? Kirito. Kirito. pengen cosplay couple gitu loh. Oke. Tapi ya belum nemu Kiritonya. ya, waktu itu Ada waktu itu Ada ya? di event di Kirito. ada. Siapa Ada namanya nih. ya? Nih. Banyak sih, tapi aku malu mintanya Berarti cosplay juga sama ya, malu ya? Iya, cosplay juga pemalu. Iya. Ada yang pemalu, ada yang pede. Oh iya benar. Ada yang pemalu dan ada yang malu-malu. Ya, itu kan sih. Oh ya, gue mau nanya nih, ini beneran terakhir lah. Kalian kalau dipandang ibu malu apa sih? Malu. Itu Hah? kameranya. Sebenarnya jujur. Ini kamu ini. Jujur kalau dari dalam hati lah ya. Lu kalau dikatain ibu, ada rasa malu nggak sih sebenarnya? Ya malu sih, soalnya nggak terlalu wibu banget kan. Kalau wibu mah kan bener-bener di Jepangan, bahasanya Jepang atau gimana. Aku kan cuma fokusnya ke cosplayer sama karakter aku aja gitu. Berarti kalian lebih nyamannya mungkin dipanggil dia cosplayer, Cita cosplayer gitu. Enggak juga sih, Nggak aku juga. lebih nyaman dipanggil Cita aja gitu. Cita aja gitu. Kayak Tapi kalau orang-orang ngejudge lu, ini Cita yang mana ya? Cita yang wibu loh gitu Ya, gimana? paling Cita yang Ayaka loh gitu. Oh, Kayak lebih gitu. ke caranya berarti Iya, ya. betul. Cinta yang cosplay gitu ya. Oke. Jadi sama aja. setelah konten ini jangan kemana-mana, nanti kita akan buat lain cepat yang harus dijawab sama teman-teman ini ya. Pokoknya stay tune terus di channelnya Dialog TV. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nanti link mereka berdua sosmednya kita tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin terus channel Dialog TV. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ciao. Bye bye. Ciao. Annyeong.